warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ayu Eliana Putri dengan nomor NIM 20241700231002. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif. Supaya lebih jelas dan runtut, aku akan bahas mulai dari latar belakang penelitian, pengertian, jenis-jenis penelitian, paradigma, dan sampai ke yang akhir, bagaimana membedakan kualitatif dengan kuantitatif. Stay tune terus teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang penelitian. Apa sih latar belakang penelitian itu? Nah, latar belakang itu adalah bagian awal dalam penelitian yang menjelaskan kenapa penelitian itu dilakukan dan apa masalah yang ingin diteliti. Jadi latar belakang itu bukan sekedar pembuka, tapi berisi alasan yang jelas kenapa suatu topik itu penting untuk diteliti. Nah, apa sih fungsi dari latar belakang itu? Nah, fungsinya itu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian menunjukkan masalah yang muncul, memberikan alasan kenapa penelitian itu penting, dan juga menjadi dasar dalam menyusun rumusan masalah. Jadi bisa dibilang, latar belakang itu jadi pondasi dari penelitian. Latar belakang itu memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah teoritis, yaitu latar belakang yang tersusun berdasarkan teori atau konsep ilmiah. Biasanya digunakan untuk menjelaskan masalah dari sisi keilmuan. Yang kedua adalah praktis, yaitu berdasarkan kejadian nyata di lapangan. Jadi, benar-benar diambil dari kondisi yang sudah terjadi. Yang kemudian yang ketiga adalah konseptual, yaitu berdasarkan konsep atau ide. Biasanya itu menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konsep. Dan yang terakhir adalah empiris, yaitu berdasarkan data atau fakta, misalnya hasil penelitian atau survei. Jadi dapat disimpulkan, dalam latar belakang kita bisa menggabungkan teori, kondisi nyata, konsep, dan juga data. Nah, bagaimana sih cara menyusun latar belakang itu? Nah, supaya latar belakang itu runtut, alurnya itu harus jelas, yaitu dimulai dari fenomena, kemudian masuk ke masalah, lalu ditambahkan data sebagai pendukung, dan terakhir menjelaskan urgensi atau alasan kenapa penelitian itu dilakukan. Jadi urutannya adalah fenomena, lalu ke masalah, lalu data pendukung, dan juga alasan kenapa penelitian itu penting dilakukan. Nah, setelah memahami alurnya, kita lanjut ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses untuk menemukan masalah yang akan diteliti. Biasanya dilakukan dengan melihat fenomena yang terjadi, lalu mencari kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Contohnya, harapannya masyarakat itu memahami bank syariah, tapi kenyataannya masih banyak yang belum paham. Nah, dari situ muncul masalah penelitian. Selanjutnya, biar lebih jelas, kita bedakan dulu apa sih bedanya latar belakang kualitatif dan kuantitatif itu. Pada penelitian kualitatif, latar belakang biasanya disusun dari umum ke khusus. Dimulai dari fenomena umum yang terjadi di masyarakat, lalu dipersempit ke masalah yang lebih spesifik. Penjelasannya itu bersifat deskriptif dan fokus pada makna, pengalaman, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, latar belakang itu bisa disusun dari khusus ke umum atau langsung fokus ke hubungan antar variabel. Biasanya diawali dari masalah spesifik, kemudian diperkuat dengan teori dan data angka untuk menguji hipotesis. Jadi singkatnya itu, latar belakang kualitatif itu umum ke khusus, latar belakang kuantitatif itu khusus ke umum atau antar hubungan variabel. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang dibuat berdasarkan latar belakang. Biasanya ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Contohnya, bagaimana minat nasabah terhadap bank syariah? Atau mengapa masyarakat belum memahami bank syariah? Nah, dalam menyusun rumusan masalah itu harus jelas, fokus, dan tidak terlalu luas supaya bisa diteliti dengan baik.
Jadi dapat disimpulkan bahwa latar belakang itu berisi alasan penelitian yang disusun secara runtut mulai dari fenomena sampai kerumusan masalah, sehingga penelitian itu menjadi jelas dan terarah. Setelah memahami latar belakang, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu penelitian kualitatif. Pertama, kita bahas dulu apa itu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Jadi, fokus utamanya bukan angka, tapi pada makna yang ada di balik suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan biasanya berupa kata-kata, seperti hasil wawancara, hasil observasi, atau dokumentasi. Peneliti biasanya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya, jadi tidak dibuat-buat atau dimanipulasi. Nah, supaya lebih kebayang, kita langsung ke contohnya. Misalnya, kita ingin meneliti kenapa nasabah lebih memilih bank syariah. Nah, di sini kita tidak menghitung berapa banyak orangnya, tapi kita mencari tahu alasan mereka kenapa memilih bank syariah tersebut. Nah, dari jawaban-jawaban itu, nanti peneliti akan mencari pola. Misalnya, ternyata banyak yang memilih karena faktor kepercayaan dan religiusitas. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa penelitian kualitatif itu menjawab pertanyaan kenapa dan bagaimana, bukan berapa banyak. Nah, selain itu, penelitian kualitatif juga memiliki beberapa ciri, yaitu dilakukan secara langsung atau turun lapangan langsung, dan peneliti sebagai instrumen utama, data berbentuk deskriptif atau kata-kata, dan analisis dilakukan secara induktif. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita masuk ke jenis-jenis penelitian kualitatif. Di penelitian kualitatif itu ada beberapa jenis, dan tiap jenis itu punya fokus yang berbeda. Oleh karena itu, kita tidak bisa asal memilih, tapi harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, yang kita bahas hari ini itu ada 6, yaitu yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus itu fokus ke satu kasus atau satu objek tertentu, lalu dibahas secara mendalam. Contohnya, studi kasus pelayanan di Bank Syariah X. Nah, artinya kita cuma fokus ke satu bank aja, ya di Bank Syariah X itu tadi aja. Terus kita gali sedalam mungkin. Gimana pelayanannya, gimana respon nasabah, apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi bukan banyak tempat, tapi satu tempat yang dibedah dalam-dalam. Yang kedua adalah fenomenologi. Fenomenologi itu fokus ke pengalaman seseorang terhadap suatu kejadian. Contohnya, pengalaman nasabah menggunakan mobile banking syariah. Nah, dari sini kita tanya langsung ke orangnya, gimana perasaannya, apa yang dialami, mudah atau sulit. Jadi yang digali itu pengalaman pribadi, bukan data umumnya. Nah, yang ketiga adalah etnografi. Etnografi itu fokus ke budaya atau kebiasaan suatu kelompok. Contoh, budaya kerja di bank syariah. Nah, di sini peneliti biasanya ikut terjun langsung ke lingkungan tersebut, mengamati kebiasaannya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana interaksi antar pegawai. Jadi lebih ke memahami budaya di dalam suatu kelompok. Terus yang keempat adalah grounded theory. Grounded theory itu digunakan untuk membangun teori baru dari data lapangan. Jadi, di sini peneliti itu tidak membawa teori dari awal, tapi teori itu muncul setelah data dikumpulkan. Contohnya, peneliti wawancara banyak nasabah, lalu menemukan pola. Ternyata alasan utama mereka memilih bank syariah adalah kepercayaan. Nah, dari situ peneliti bisa menyusun teori baru tentang faktor kepercayaan dalam perbankan syariah. Nah, yang kelima adalah naratif. Naratif itu fokus ke cerita atau perjalanan hidup seseorang. Contohnya, perjalanan nasabah dari bank konvensional ke bank syariah. Nah, dari sini peneliti akan menyusun cerita bagaimana awalnya, terus kenapa pindah, apa yang dirasakan. Jadi bentuknya itu seperti cerita yang runtut. Yang keenam adalah historis. Penelitian historis itu fokus kejadian di masa lalu. Contohnya, perkembangan bank syariah di Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang. Nah, di sini peneliti akan melihat data lamanya,
dokumen yang membahas, dan juga arsip-arsipnya. Lalu dijelaskan bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi gampangnya, studi kasus itu fokus satu kasus, fenomenologi itu fokus pada pengalaman, etnografi itu budaya, grounded teori itu membuat teori baru, naratif itu cerita hidup, historis itu membahas tentang masa lalu. Nah, dari sini kita bisa lihat jenis penelitian kualitatif itu dipilih berdasarkan tujuan. Kalau kamu mau tahu pengalaman, pakai fenomenologi. Kalau mau fokus satu tempat, pakai studi kasus. Tapi kalau mau lihat budayanya, pakai etnografi. Jadi nggak asal pilih, tapi harus sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, setelah memahami jenis penelitian, kita masuk ke paradigma. Nah, paradigma ini bisa dibilang sebagai cara pandang peneliti dalam melihat suatu masalah. Ada 3 paradigma utama. Yang pertama adalah positivisme, yaitu melihat suatu berdasarkan fakta yang objektif. Yang kedua adalah interpretif, yaitu memahami makna dari sudut pandang orang yang diteliti. Yang ketiga adalah kritis, yaitu bertujuan untuk melakukan perubahan sosial. Contohnya, kalau kita mewawancarai nasabah untuk mengetahui pendapat mereka tentang bank syariah, itu termasuk paradigma interpretif. Kenapa? Karena kita mencoba memahami makna dari sudut pandang mereka. Jadi, paradigma ini tuh penting. Kenapa? Karena akan menentukan cara kita bagaimana mengumpulkan data dan menganalisis data. Setelah itu kita lanjut ke proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini itu penting karena menjadi rencana awal sebelum penelitian dilakukan. Fungsinya supaya penelitian itu berjalan dengan terarah dan tidak asal-asalan. Struktur proposal biasanya itu terdiri dari 3 bagian utama. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang bab 1 itu pendahuluan yang berisi rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang mendukung penelitian. Bab 3 yaitu metodologi penelitian yang berisi cara atau langkah-langkah penelitian. Selain itu, dalam penelitian juga ada hierarki atau urutan yang harus diperhatikan, yaitu dimulai dari rumusan masalah, kemudian tujuan, lalu teori, dan terakhir metode. Nah, semua bagian ini itu harus saling berkaitan. Misalnya, kalau rumusan masalahnya tentang pengalaman nasabah, maka metode yang digunakan harus wawancara, bukan perhitungan angka. Selanjutnya, kita masuk ke bagian data. Nah, dalam penelitian kualitatif, data itu bukan angka, tapi berupa kata-kata atau narasi. Jenis data ada 3. Yang pertama, data variabel, yaitu data dari wawancara atau percakapan. Yang kedua, data visual, yaitu data berupa gambar atau video. Yang ketiga itu data dokumen, yaitu data dari arsip atau laporan. Sumber data juga ada 2. Data primer, yaitu yang pertama adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data dari buku, jurnal, atau dokumen. Jadi, data kualitatif itu lebih ke pengalaman dan pandangan orang. Selain itu, dalam penelitian kualitatif juga ada teknik analisis data. Biasanya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data atau memilih data yang penting, kemudian penyajian data agar mudah dipahami, dan terakhir itu penarikan kesimpulan. Nah, yang terakhir kita akan bahas perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Untuk membedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif, cara paling gampang itu cukup dilihat dari judulnya. Kita tinggal perhatikan kata kunci yang digunakan. Kalau judulnya mengarah ke pemahaman makna, pengalaman, atau fenomena, biasanya itu termasuk penelitian kualitatif. Contohnya, pengalaman nasabah menggunakan bank syariah, atau analisis minat
masyarakat terhadap bank syariah. Nah, di sini kata seperti pengalaman dan analisis itu menunjukkan bahwa peneliti ini ingin memahami secara mendalam, jadi bisa disebut pendekatan kualitatif. Nah, sedangkan kalau judulnya mengarah ke pengaruh, hubungan, atau menggunakan angka itu biasanya kuantitatif. Contohnya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah atau hubungan antara promosi dan minat nasabah. Nah, kata seperti pengaruh dan hubungan ini tuh menunjukkan bahwa penelitian ini akan diukur dengan angka. Jadi, bisa disebut pendekatan kuantitatif. Selain itu, bisa juga dilihat dari tujuan penelitiannya. Kalau tujuannya untuk memahami dan menggali, itu kualitatif. Tapi kalau tujuannya untuk menguji dan mengukur, itu kuantitatif. Jadi, kesimpulannya, kalau judulnya berisi pengalaman, makna, analisis, maka itu adalah pendekatan kualitatif. Tapi kalau judulnya berisi pengaruh, hubungan, signifikan, maka itu kuantitatif. Nah, dengan cara tadi kita bisa langsung menebak jenis penelitian hanya dari membaca judulnya saja. Jadi kesimpulannya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Dalam pelaksanaannya diperlukan metode yang tepat, data yang valid, dan analisis yang mendalam agar hasil penelitian dapat dipercaya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait metode penelitian kualitatif. Bila ada salah apa yang aku jelaskan dan kurang memahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan juga terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.